Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Bismillah sadri wa yassirli amri wa nurudatan min ismi yaqul qawli. Alhamdulillah, disyukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehingga kita masih dipertemukan di Masjid Al-Ikhlas ini dalam kondisi yang sehat. Sampai hari ini kita masih dipertemukan dengan keadaan baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini di kajian akad pagi ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Rahman. Susunan acaranya pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua kajian oleh Bapak Nur Rahman, dan ketiga lain-lain, dan mungkin nanti akan dengan penutup. Baik Bapak-Bapak, untuk menyingkat waktu karena kajian dimulai pada pukul 6, ini sekarang sudah jam 6:08. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kajian akad pagi pada hari ini tanggal 19 September 2021 pada Bapak Nur Rahman, Haji Nur Rahman, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para alim ulama, para asatid, dan wabil khusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Citraringin Mas yang tentunya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu saya sering menggunakan istilah saya persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Gustur, puji dan syukur itu sudah memanjat secara otomatis. Jadi tidak perlu dipanjatkan, sudah memanjat sendiri kan. Ini kata Gustur. Jadi sekali lagi saya ulangi, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan tentunya, termasuk alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di ruang kajian Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas, walaupun ada yang luring dan ada yang mengikuti secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam kita bersama-sama untuk thalabul ilmi, menimba ilmu. Dan sekali lagi, karena yang namanya mencari ilmu ini tidak dibatasi kepada anak-anak kita yang masih sekolah, tetapi yang namanya mencari ilmu kata baginda Nabi Muhammad SAW itu utlubul ilma minal mahdi illa lahdi. Semenjak dari ayunan
sampai dengan kita besok sampai ke liang lahat. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu sekalian yang menghormati, tentunya pada masa-masa yang baru seperti ini kita juga wajib untuk mencari ilmu, terutama ilmu dalam bahasa ta'limul mu'tad itu namanya ilmu lal. Bagaimana kita bisa mengadaptasi situasi kondisi belajar di masa seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingatkan kembali tentunya ini masih masa PPKM, walaupun levelnya sudah turun level dari 4 ke 3 ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan diturun cukup bisa sampai dengan levelnya -1 nanti nggak apa-apa. Artinya kita semakin sehat. Nah, harapan kita bahwa di masa seperti ini kita harus menyesuaikan, masa-masa kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Jadi jangan kita diminta bubukan dengan WFH, work from home, kan? Jadi bekerja dari rumah, tapi di rumah bukan bekerja, tapi mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal ini menurut saya zalim. Karena apa? Karena tugas kita dari kantor, tugas masing-masing kita mengerjakan tugas kantor tapi dari rumah. Tetapi maaf kalau kita mau jujur, yang ada di rumah itu mengerjakan pekerjaan rumah, jadi bukan mengerjakan pekerjaan kantor di rumah. Nah, terus kawan lagi ada mengatakan, Pak, saya WFO. Apa itu WFO? Work from rumah katanya. Jadi bekerja dari rumah itu tidak ada bedanya. Sehingga secara psikologis banyak mungkin saudara kita yang bukan lesit, harus kita mencari nafkah ke pasar juga malas. Padahal ini salah satu kewajiban kita yang harus kita laksanakan, yaitu mencari ma'isyah dalam rangka untuk kita mempertahankan hidup, sehingga kita harus bisa meniti kehidupan ini dengan baik, dan harapan kita nanti mendapatkan akhirat yang sempurna juga. Saya ingat akan salah satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada doa yang insya Allah ini sangat masyhur dalam sebuah riwayat Imam Muslim, mengatakan Allahumma aslih dinana alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikanlah agama kami, karena sungguh agama ini menjadi ismatu amri, benteng mengatasi sebagai macam permasalahan. Wa aslih dunyana alladzi, dan perbaikanlah dunia kami, alladzi hiya ma'asyuna, karena sungguh dunia ini sebagai dia untuk mencari ma'isyah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak mungkinlah kita begitu lahir ingin masuk surga begitu saja, nggak mungkin. Kita harus yang namanya mengarungi antara kehidupan di dunia ini. Jadi mohon maaf kalau mungkin perlu saya sampaikan, kalau ada orang ingin jihad masuk surga, bunuh diri katanya, dengan mohon maaf kadang-kadang kita melakukan bom bunuh diri, ini bukan ajaran dalam tuntunan agama Islam. Tetapi menurut saya bukan mati, tetapi mati konyol. Karena apa? Karena sungguh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana untuk memperbaiki dunianya. Wa aslih dunyana alladzi huwa ma'asyuna. Perbaikilah dunia kami ya Allah, karena dunia ini tempat kami untuk mencari ma'isyah. Ma'isyah itu maknanya di samping bekal hidup di dunia juga bekal di akhirat. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi satu, kita hidup di dunia ini mencari bekal dunia, mencari bekal akhirat, tapi jangan lupa mencari bekal di dunia. Ini jalan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Silakan Bapak Ibu sekalian mencari bekal di akhirat, beribadah, tapi jangan lupa kita sisihkan waktu sedikit untuk mencari bekal selama hidup di dunia. Ya. Inilah ayat ini yang sering kadang-kadang diterjemahkan secara kurang sempurna oleh saudara kita. Kenapa? Karena kita tidak perlu mencari dunia ini, karena kita sebenarnya di dunia itu tidak lama. Tidak salah Bapak Ibu sekalian kalau kita menyampaikan bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Salah satu contoh misalkan Bapak Ibu bisa kita renungkan bersama,
bagaimana Bapak Ibu sekalian ini mengingat masa-masa kecil, usia-usia sekitar 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mungkin kita masih lari-lari, kita masih ingat sekali masa-masa itu, ya. Tetapi ternyata kita sekarang sudah usianya berapa? 40 tahun, 50 tahun. Tidak lama lagi nggak tahu, mungkin kapan Allah memanggil kita. Bahkan tidak sedikit, mungkin saudara-saudara kita yang usianya memang belum dewasa sudah terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa yang namanya dunia ini memang tidak lama, tetapi harus kita cari. Kenapa? Karena tidak mungkin kita menggapai akhirat tanpa kita mencari dunia dulu. Dengan catatan dunia yang berkah, dunia yang dalam bahasa agama itu adalah halalan thayyiban. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Jadi, maka marilah kita bersama-sama agar kita bisa serasi seimbang antara dunia dan akhirat ini selalu dijaga bersama-sama. Dan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini artinya bahwa kita dianjurkan oleh Allah, oleh baginda Rasul, oleh agama kita, agar bagaimana ada keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Seimbang ini, mohon maaf kalau boleh saya sampaikan, seimbang ini bukan berarti harus sama. Karena apa? Karena porsinya di dunia dan di akhirat itu tidak sama. Kalau di dunia taruhlah mungkin 60 tahun lah kalau kita bercermin kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Taruhlah 60 tahun, sementara akhirat itu kekal selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa kita memang butuh untuk mencari ma'isyah di dunia, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, kita carilah akhirat, tetapi jangan lupa kita untuk mencari bekal sedikit di dunia. Ini yang harus kita renungkan bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kadang-kadang ada salah satu statement yang menggelitik. Bagaimana tidak menggelitik? Wah, karena COVID ya ora apa-apa wong mati wis takdir pangeran, ya kan, seperti itu. Tidak salah kalau kita mengatakan seperti itu, tetapi sungguh Allah Subhanahu wa taala bahkan baginda Rasulullah SAW ini mengajarkan kita agar bagaimana kita bisa mencari dunia ini dengan baik. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wa aslih akhiratana allati, perbaikilah akhirat kami ya Allah, allati wa ma'adi, karena akhirat ini tempat kami kembali. Jadi 3 komponen ini yang memang harus kita renungkan bersama, harus kita raih bersama, bagaimana kita bisa mendapatkan dunia yang baik, bisa memperbaiki agama kita, dan bagaimana bisa memperbaiki akhirat kita, karena keduanya akan kita lalui. Tidak mungkin kita bisa masuk ke alam akhirat tanpa kita melalui yang namanya alam dunia. Selama-lamanya, karena sungguh umur kita juga tidak lama. Nah, maka idealnya 3 komponen ini yang harus kita renungkan, harus kita cari bersama, yaitu agama yang baik, dunia yang hasanah, dan akhirat yang hasanah. Bahkan doa ini disempurnakan oleh para sahabat, waj'al lana, yang jadikanlah hidup kami hayatan ziyadatan fi khair, dan jadikanlah ya Allah hidup kami ini untuk senantiasa menambah dan menambah kebaikan. Nah, jangan sampai ini hidup kita justru tidak menambah kebaikan, tetapi mengurangi kebaikan, yaitu dengan menambah kejelekan. Dan kata selanjutnya, doa ini dilanjutkan dengan waj'al mauta rahatan min kulli syarr, ya Allah, dan jadikanlah kematianku nanti sebagai pemutus mata rantai untuk perbuatan kejelekan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering bertanya, kalau kita sering mendengar dulu, kenapa ya banyak ulama yang masih muda sudah meninggal, banyak kiai, para pemegang agama, ahli-ahli agama ini umurnya tidak panjang. Karena mungkin mereka sudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau misalkan dalam suatu masa mereka tidak bisa mempertahankan agama ini dengan baik, sehingga solusi mereka ini lebih baik meninggal daripada hidup di dunia. Bapak Ibu jamaah
Masjid Al-Ikhlas insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu pertanyaan sahabat tadi, ya Rasulullah, apakah dunia ini lebih baik daripada alam kubur, atau kubur ini lebih baik daripada dunia? Kemudian dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika dunia ini masih banyak kemaslahatan, masih banyak orang-orang yang mau hadir di majelis taklim, masih banyak yang memakmurkan masjid, maka kata Rasulullah, dunia ini lebih baik daripada alam kubur. Tetapi manakala dunia ini sudah banyak kemaksiatan, kemungkaran, keadilan sudah tidak ditegakkan lagi, kata baginda Rasul, maka alam kubur ini lebih baik daripada dunia. Ini sebuah ungkapan yang sungguh sangat menggelitik di telinga kita. Karena apa? Kita kadang-kadang hidup di masa seperti ini sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang masalah sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu tentunya mari kita bersama-sama bisa belajar agar kita mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka dalam konsep seperti ini yang namanya thalabul ilmi, belajar ini menjadi salah satu kewajiban. Bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu dengan malaikat itu yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam itu ilmu pengetahuan. Sampai ilmu pengetahuan, kalau Bapak Ibu membaca di dalam tafsir Al-Maraghi, tafsir Jalalain, itu sampai Nabi Adam itu diajari yang namanya macam-macam macam-macam peralatan di dunia. Dalam tafsir Jalalain sampai menyebutkan ada irus, tapi saya nggak tahu itu kok zaman Nabi Adam sudah ada irus, wajan, centeng dan sebagainya. Kemudian begitu Nabi Adam alaihissalam mereka menerangkan, menjelaskan terkait dengan macam-macam itu, maka keluarlah yang namanya kentut itu kan. Malaikat bertanya, itu apa ya Allah? Manusia itu aneh, bisa keluar suara seperti itu. Kemudian ternyata baunya Masya Allah, minta ampun katanya. Itulah kentutnya. Malaikat tidak kenal kentut, Bapak sekalian. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu kentut itu ada 3-4 macam versi. Pertama itu kentutnya tidak berbunyi, tetapi tidak bau. Saya tidak mengatakan ini kentut yang bagusan, tapi tidak bunyi dan tidak bau. Yang kedua, kentut itu berbunyi tapi tidak bau. Terus yang jadi yang kadang-kadang menjadi kita bikin manggal itu, misalkan di majelis taklim seperti ini, karena majelis taklim itu kan malu ya, menahan kentut, pin kentut, tahu-tahu keluar otomatis. Nah, karena angin dan sepi itu kan keluar. Nah, itu kan. Nah, itu karena Nabi Adam pada saat itu di hadapan malaikat itu, di hadapan Allah seperti itu, dia mukanya jadi merah dan sebagainya. Itu apa? Itu kentut. Masya Allah. Itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, yang kemudian malaikat terharu-haru. Nah, dan ada kentut yang mohon maaf, ini yang luar biasa, tidak ada suaranya tetapi baunya minta ampun. Ini kadang-kadang yang bikin kita semaput seperti ini. Ini sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi begitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu kan memang harus mengeluarkan berbagai macam aspek unsur-unsur jasmania dan rohani, sehingga keluar kentut. Malaikat tidak kentut, diajarkan itu semua. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ialah kemudian Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa ilmu, kemudian Nabi Adam itu menginformasikan, memberitahukan kepada malaikat. Nah, karena apa? Karena mohon maaf, Nabi Adam itu, penciptaan Nabi Adam alaihissalam diprotes oleh malaikat. Ya, ini yang sering saya bacakan pada setiap subuh, kadang-kadang saya sering baca pada mungkin setiap minggu pasti saya baca kadang-kadang untuk mengingat bagaimana terciptanya manusia ini.
Jadi Masya Allah, kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk bernama manusia. Itu diprotes oleh malaikat. Ya Allah, kenapa ciptakan makhluk bernama manusia? Padahal mereka di muka bumi membuat kerusakan, membuat keonaran. Nah, seperti itu. Kemudian Allah memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian inilah Nabi Adam memberikan informasi kepada malaikat. Kemudian sujudlah malaikat. Masya Allah. Luar biasa Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Jadi perbedaan antara makhluk yang bernama manusia dengan malaikat. Manusia ini diberikan yang namanya akal, hati, dan juga yang namanya nafsu. Maka karena manusia diciptakan oleh Allah berupa akal, pikiran, kemudian hati, nurani, dan nafsu, maka yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengkolaborasikan antara akal, pikiran, dan nafsu. Insya Allah kalau kita bisa mengkolaborasikan antara akal, pikiran, kemudian ilmu pengetahuan dengan nafsu, ini insya Allah akan menjadi orang yang mutakin. Bagaimana tidak? Dengan nafsu, mohon maaf, nafsu jangan kemudian dianggap nafsu ini jelek. Jadi dalam konteks psikologi agama itu nafsu ada 3 macam. Pertama adalah nafsul lawamah, nafsu jelek, nafsu syaitaniyah. Nafsu syaitaniyah apa? Nafsu yang itu senantiasa untuk mengeluarkan hal yang jelek. Misalkan tetangga punya barang baru, beli kulkas, wah kita dengki, iri, kemudian main kemana-mana, tetangga saya beli kulkas, tahu nggak? Itu kan ngunjul katanya, min dalik. Nah, itu sudah nafsu syaitaniyah. Nafsu yang mengarah kepada kita untuk berbuat memfitnah tetangga dan sebagainya. Yang kedua adalah nafsu bahimiyah, nafsu kebinatangan. Jangan dikira kita tidak punya nafsu binatang, nafsu ingin menguasai, nafsu dan macam-macam. Nah, kalau kita kolaborasikan antara ketika nafsu itu, jadi kita untuk menangkal nafsu syaitannya, nafsu kebinatangan seperti nafsu biologi dan sebagainya, itu nafsu binatang. Karena pada dasarnya manusia diciptakan itu tidak punya nafsu seperti binatang. Nabi Adam pada saat diciptakan oleh Allah di surga itu bingung, karena bingungnya kemudian Allah berikan nafsu yang namanya nafsu seperti binatang, nafsu biologis dan sebagainya. Kemudian minta, ya Allah agar kami diberikan teman. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang bernama Hawa dari tulang rusuknya. Nah, kemudian Allah ciptakan makhluk yang bernama Hawa. Setelah jadi, malaikat Nabi Adam itu sudah tidak tahan lagi, ingin merangkulnya. Kemudian sama malaikat, mohon maaf Adam, ini haram hukumnya bagi kamu. Loh, apa fungsinya ya Allah? Nah, ada halal manakala kamu sudah melakukan akad nikah. Ini akad nikah pertama kali yang dilakukan oleh makhluk yang bernama manusia. Penghulunya siapa? Malaikat Jibril. Dan maharnya apa? Ternyata dalam riwayat disebutkan bahwa maharnya adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pada masa itu belum ada nama-nama Muhammad, maharnya berupa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu artinya apa? Dalam riwayat dalam sebuah riwayat dalam tafsir Al-Maroki disebutkan bahwa rohnya Nabi Muhammad sudah diciptakan lebih awal daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini sholawat kepada baginda Nabi ini sebagai mahar pertama terjadi akad nikah antara Nabi Adam dengan Hawa. Sudah, setelah itu honeymoon di surga. Tetapi yang namanya manusia ini tidak pernah ada puasnya. Di surga sudah ada kenikmatan seperti istana. Apa-apa sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada salah satu yang menjadi larangan, yaitu buah khuldi. Buah khuldi. Jadi buah khuldi ini salah satu larangan. Karena apa? Allah tidak mungkin menciptakan makhluk itu begitu saja tanpa ada rambu-rambu. Ini untuk sebagai ujian. Ada salah satu buah khuldi. Buah itu namanya buah khuldun. Sebetulnya buahnya tidak menarik. Akan tetapi apa? Karena di situ ada unsur syaitaniyah, ada setan menggoda kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu ada buah, nggak menarik, buah seperti itu masih banyak buah yang
enak, yang manis. Wah itu, kamu tahu nggak? Itu namanya buah khuldi yang bisa kamu kekal. Karena seorang laki-laki Nabi Adam alaihissalam, alhamdulillah tahan, imannya kuat. Setelah kuat imannya, yang namanya iblis ini tidak puas sampai di situ, kemudian kaki. Wah kalau Nabi Adam nggak mungkin tidak mempan digoda, siapa tahu apa namanya istrinya. Nah, apa namanya kemudian mendatangi istrinya, wahai Hawa, itu ada buah. Kalau kamu mau memetiknya kemudian memakannya, maka kamu akan kekal di surga. Nah, kamu tahu nggak apa artinya yang namanya khuldi? Itu artinya dari kata khuldun yang artinya kekal. Kalau kamu makan ini, maka kamu akan kekal selama-lamanya di surga. Pelan-pelan, kemudian Hawa tergoda dengan rayuan syaitan yang kemudian menggoda suaminya. Inilah sebagai awal yang namanya laki-laki ini sangat mudah terhadap rayuan wanita. Biasanya kalau laki-laki tidak mudah digoda, mungkin mohon maaf kalau bapak ibu kadang-kadang di showroom, mobil atau kemana, maka ini yang sering dijadikan diperalat oleh apa namanya oleh dealer itu. Kalau bapak-bapak ke sana, Pak, mobilnya ganti, Pak. Wah, mobil saya masih bagus. Tapi kalau bersama ibu, makanya yang didatangi ibu-ibu, suaminya sudah ganti mobil. Mobilnya kan sudah expired, itu sudah ketinggalan zaman. Nah, kemudian sang ibu, Pak, iya mobil kita sudah nggak begitu bagus ya, Pak. Gimana kalau ganti? Nah, sering tergoda seperti itu. Jadi awalnya memang dari inilah Allah menciptakan sebuah sebuah fenomena yang luar biasa melalui Hawa, melalui seorang wanita. Ini sehingga laki-laki yang tadinya punya yang kokoh menjadi mudah untuk tergoyahkan. Nah, inilah ujian kita terhadap nafsu yang namanya nafsu kebinatangan. Artinya apa? Maka pertama kali kita dijanjikan oleh Allah terhadap istri kita melalui sebuah akad nikah. Nah, ini pertama kali yang menjadi ujian godaan mungkin pada saat rumah tangga yang kita misalkan 5 tahun rasanya masih harmonis. Karena yang namanya rumah tangga honeymoon itu kan kurang lebih 5 tahun. Honeymoon itu kan seperti bulan madu, artinya semuanya serba indah, wajar kalau 5 tahun. Tapi coba bayangkan kalau sudah memasuki tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun setelah 5 tahun dan sebagainya, maka sudah mulai banyak godaan dan godaan. Dan ujian yang pertama, bukan suami kita kemudian mudah terpengaruh dengan gadis selja. Pertama itu justru harta. Nah, harta kemudian dengan rumah, bagaimana membangun rumah, mobil dan sebagainya. Itu sudah menjadi salah satu nas diciptakan kita sebagai manusia. Nah, setelah kemudian pada masa kurang lebih perkawinan sudah melampaui 10 tahun, kemudian sudah mulai kita punya anak dan sebagainya. Kadang ujian yang paling berat di usia sekitar 30 sampai 40 tahun, justru kadang-kadang banyak banyak wanita lain yang menggoda. Ini mohon maaf mungkin pengalaman. Jadi saya pernah cerita sama kawan-kawan saya di kantor. Pada saat saya masih remaja itu kok jarang ya gadis yang menggoda, tetapi sudah kayak misalkan kita sudah mapan, sudah punya rumah tangga, sudah punya anak, banyak wanita yang menggoda, entah itu melalui yang namanya media sosial, Facebook dan sebagainya, WA, dengan berbagai macam godaan. Tetapi secara psikologis sangat logis Bapak bisa lihat kan Pak. Kita rata-rata usia sekitar 30, mulai 45 itu bahasanya sudah mapan. Yang karyawan sudah mulai menduduki jabatan. Ya mohon maaf kalau bapak-bapak kalau sudah menduduki jabatan, ini kan sudah penampilan sudah mulai berubah. Ya. Yang tadinya mungkin hanya pakai sepeda motor sudah pakai mobil. Ya. Bajunya sudah mulai keren, mungkin rumahnya sudah mulai pembantu. Sudah pakai parfum. Yang tadinya mohon maaf kalau bekerja masa-masa usia 5 tahun mantan baru itu kan kita jarang pakai parfum, tapi kita sudah menjadi jabatan, bahkan kepala seksi, kepala bagian sudah pakai parfum. Nah, jadi penampilan bukan semakin jelek, kalau bisa lihat usia seperti itu justru bagi bapak penampilan semakin mantap dan meyakinkan. Maka banyak wanita-wanita yang tergoda dengan usia laki-laki seusia itu. Nah, ini ujian di dalam rumah tangga. Nah, begitu memasuki masa-masa akhir ujian itu makin berat dan macam-macam. Nah,
biasanya usia sekitar 50 ke atas, justru kita malas untuk beribadah. Dengan cara apa? Karena kita kebanyakan ingin melestarikan dunia. Dan ujian yang diciptakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita itu seperti itu. Maka banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. 3 unsur itu adalah ujian yang bernama nafsu syaitaniyah, bahimiyah, dan yang terakhir yang paling baik adalah nafsul mutmainnah. Artinya apa? Dengan nafsul mutmainnah kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Nah, mohon maaf Bapak sekalian, kalau saya cermati masa pandemi seperti ini merupakan ujian kita. Salah satu contoh, rata-rata usia kita yang menghuni di perumahan ini kan usianya sudah taruhlah 30 atau 40 tahun ke atas lah, 50 dan sebagainya. Ujian pada masa itu adalah ujian tentang keistiqomahan di dalam menjalankan agama. Maka dengan adanya pandemi ini banyak alasan, wah tidak usah ke masjid karena masa pandemi. Padahal mohon maaf, takmir masjid sudah menyiapkan yang namanya protokol kesehatan, yang namanya termogan, bahkan tidak kurangnya saya mohon maaf, hand sanitizer sudah banyak di mana-mana pintu, masker bahkan sudah disiapkan. Tapi mohon maaf, orang kalau untuk datang ke masjid mengikuti majelis taklim ini semakin berat dengan alasan apa? Pandemi COVID-19. Masya Allah. Saya jadi ingat salah satu teman dulu dari pimpinan Muhammadiyah, Pak Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa di akhir zaman ini akan ada yang namanya Dajjal. Dan Dajjal itu kalau kita baca di salah satu tafsir itu adalah makhluk yang mata kanannya ini buta sebelah, kemudian membawa 2 mangkok. Mangkok yang kanan itu kelihatannya adalah api, dan yang kiri itu air. Yang sembunyi, yang kelihatannya air itu adalah api, dan yang kelihatannya api itu adalah air. Jadi saya bukan berarti kemudian saya itu membenarkan 100%, tapi kemudian saya itu meraba-raba, kemudian menganalisa, kok rasa-rasanya benar apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz dulu pimpinan Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan sekedar manusia biasa, tetapi situasi dan kondisi di mana nanti pada masa-masa akhir zaman ini kebijakan ini sudah berubah. Berubahnya apa? Kebenaran itu sudah tidak tampak lagi. Karena apa? Mata kanannya sudah tertutup, buta. Jadi yang kelihatan itu hanya kejelekan. Nah, seperti kita ke masjid, alasannya pandemi dan sebagainya. Kemudian apa? Yang tangan kanan membawa mangkok, katanya api itu sungguhnya air. Jadi kebijakan-kebijakan yang baik ini kadang-kadang ditentang. Apalagi pada awalnya itu kan masjid dilarang dan sebagainya dilarang. Sementara ada pasar, swalayan dibuka dan sebagainya. Ini kan seolah-olah ada semacam pertentangan. Walau alam masalah benar dan tidaknya, tetapi hal itu seolah-olah kok ada semacam kemiripan. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah ini memang sudah masa-masa akhir? Nah, untuk Bapak sekalian kita bayangkan sekarang, yang membuat atau yang menciptakan, walau alam masalah benar dan tidaknya ini kan virus ini berasal dari Cina, yang notabene adalah negara komunis. Mereka tidak mengenal yang namanya agama. Mereka sebarkan, maka untuk alasan itu kemudian seolah-olah kita orang beragama menjadi salah satu, menjadi dibatasi dan sebagainya. Nah, apakah kemudian setelah kita di rumah, mohon maaf, kita di rumah bisa sholat berjamaah, di rumah itu belum tentu sholat berjamaah, karena sholat sendiri-sendiri. Coba Bapak Ibu perhatikan, tanyalah kalau mau survei ke rumah, apakah kalau sholat di rumah itu bisa berjamaah? Belum tentu. Nah, ini memang yang namanya masjid ini menjadi salah satu media ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang saya jujur sekalian, kalau saya sholat di rumah, mohon maaf karena kan terpaksa tidak harus ke masjid. Itu untuk melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah beratnya minta ampun. Tetapi kalau kita di masjid, Masya Allah luar biasa. Kita kadang bahkan sholat qobliyah bisa 2 kali, dan minimal sholat ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah dilaksanakan. Tapi kalau kita sholat di rumah, kadang-kadang sholat ini ya pas-pasan sholat wajib saja. Dan doanya tidak sepanjang di sini walau alam. Tapi inilah salah satu memang keistimewaan yang namanya fadilatul masjid. Nah,
Karena memang masjid ini tempatnya turunnya rahmat kasih Allah, keberkahan Allah. Maka melalui pandemi ini seolah-olah kita melalui kebijakan ini seolah kita dibatasi ke masjid. Nah, ini karena apa? Jadi dengan adanya ini kok seolah-olah rahmat Allah ini jauh dari kita. Ini yang mungkin menjadi renungan kita bersama. Apakah ini kebijakan yang memang benar? Ini merupakan salah satu kebijakan Dajjal atau memang Allah alam ini? Inilah yang terjadi seperti ini. Maka marilah kita bersama-sama melalui kebijakan atau musyawarah Majelis Syuro Masjid Kali-Kelas ini, kita ingin menggalikan roh masjid ini seperti semula. Artinya marilah kita sekuyung bersama kegiatan ini dalam rangka untuk menggalikan roh masjid kita ini sebagai satu media untuk kita kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin masih ada Covid, marilah kita berdoa kepada Allah agar Covid ini segera pergi dari sini begitu. Dan kalau untuk ada jamaah kita yang mungkin sedang melaksanakan isoman, semoga diberikan kesembuhan. Dan tentunya kita tetap menjaga protokol kesehatan agar tentunya kita terjaga, jangan menjadi fitnah masjid ini tempat penyebaran COVID-19. Ini yang kadang-kadang menjadi momok negatif kita, karena mungkin ada salah satu masjid jamaah kita yang kena COVID, terkesan bahwa masjid ini menjadi tempat penyebaran COVID-19. Ini yang adalah, mohon maaf, saya tidak selalu setuju dan tidak harus pendapat. Nah, untuk itu marilah kita sambut apa yang menjadi salah satu hasil musyawarah Majelis Syuro Masjid Al-Ikhlas ini untuk mengembalikan roh masjid ini satu sebagai tempat peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai tempat media silaturahim. Kalau saya tidak ke masjid, mungkin tidak kenal dengan Pak RT, apalagi beliau itu kalau lewat saya kenceng loh. Mana mungkin kalau kita ke masjid kemudian Pak Nur nyapain, nggak mungkin. Tapi media masjid ini, masya Allah, menjadi media silaturahim yang tadinya mungkin tidak kenal melalui sini, ini menjadi media silaturahim. Dan kita tahu hikmahnya silaturahim ini sangat luar biasa. Jadi barang siapa yang ingin dipanjang umurnya, perbanyaklah silaturahim. Barang siapa yang ingin ditambah rezekinya, perbanyaklah silaturahim. Kecil sebetulnya konsepnya. Salah satu contoh misalkan kita silaturahim, konsep silaturahim ini yang kemudian diterjemahkan dalam konsep silaturahim pada bulan Syawal. Orang Jawa kalau yang namanya Syawal pasti menyiapkan yang namanya menu makan, entah itu ketupat, opor dan sebagainya. Kita silaturahim pasti disyukur dengan yang lainnya menu, opor, ketupat dan sebagainya. Ini simbol bahwa silaturahim ini memang mendatangkan rezeki, simbol. Kemudian implementasinya dengan silaturahim ini ternyata kita punya relasi. Coba beliau Pak Bambang di relasi ke hotel kemana-mana ini. Dengan silaturahim pasti banyak relasi, kemudian dengan itu kemudian bisnis kita, usaha kita menjadi semakin jaya. Masya Allah semuanya konsep di dalam agama Islam. Maka Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang doa yang kemudian tadi disampaikan oleh baginda Rasul. Jadi jadikanlah bahwa hidup kami ini sebagai media untuk menambah kebaikan, bertambah dan menambah. Jadi menambah kebaikan ini jangan selalu dikonotasikan dengan kita sholat, zakat, kita silaturahim, kita bersedekah, kemudian kita menyapa dengan assalamualaikum, kemudian kita mencari ilmu, kita berinteraksi, kemudian kita saling sharing ilmu pengetahuan. Ini sudah menambah yang namanya kebaikan. Maka kalau tahu ini dianggap sebagai kebaikan, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manakala kalian sekalian akan melakukan sebuah kegiatan, maka pertama kali niat. Jadi mohon maaf tadi Bapak Ibu sekalian pada saat mau ke masjid ini ada niat atau cuma sekedar saya ke masjid, barangkali nanti ke masjid ada pengajian, kemudian ada senaiknya. Maka ini yang harus kita luruskan bersama. Jadi manakala datang ke masjid, bismillah, nawa itu dalam hati kita, saya ingin thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini ada apa? Untuk menghilangkan kebodohan. Bodoh dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Bodoh dari pengetahuan terkait dengan masalah COVID, bodoh terkait dengan protokol kesehatan. Barangkali di sini
Dengan berbincang-bincang, kita berdiskusi, berdialog, kita tahu bagaimana untuk mencegah COVID-19, bagaimana kita menanggulangi seperti ini, bagaimana pada masa pandemi seperti ini kita tetap untuk bisa beribadah. Ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, jadi sekali lagi, manakala mau melakukan perbuatan yang baik, niat pertama kali. Yang kedua, selalu menyebut asma Allah. Itu bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat ke masjid, walaupun tidak diucapkan ya. Saya niat ke masjid, ingin tolak pulang ilmi, ingin ingin beribadah. Insya Allah. Jadi langkah Bapak Ibu sekalian dari rumah sampai ke tempat ini sudah dinilai oleh Allah 10 kebaikan. Coba bayangkan betapa tidak mulia, tidak murahnya kasih sayang Allah. Kita datang ke masjid ini sudah diingatkan ngaji, sudah setiap langkah, setiap jangka ini sudah dihitung 10 kebaikan. Masya Allah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau saya sepeda motor? Itu kan pertanyaan macam-macam ya. Jauh kalau naik jalan kaki nanti capek. Allah lah nanti yang akan menghitung. Kemudian soal kita tiap kali putaran, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini janji Allah. Jadi setiap jangka, setiap langkah, maka itu kebaikan. Masya Allah luar biasa. Jadi tentunya awalnya diawali dengan kita nawaitu niat. Jadi dalam hati kita punya semacam niat. Inilah dalam konsep fikih, setiap amal perbuatan harus diikuti dengan yang namanya niat. Haji harus niat, sholat harus niat, puasa harus niat. Ya. Baik itu puasa wajib maupun sunnah, apapun harus niat, termasuk niat. Maka termasuk amal soleh yang lain sekali lagi saya sampaikan untuk menyempurnakan ibadah kita awali dengan yang lainnya niat. Masalah konsep niat ini yang ada yang berbeda, ada yang harus diucapkan atau tidak, ini tidak jadi masalah. Yang penting dalam hati kita niat, ya Allah, saya ingin ke masjid dalam rangka thalabul ilmi agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dari apa yang nanti diperoleh. Insya Allah akan mendapatkan sebuah keberkahan hikmah dari apa yang kita hadiri. Ini Masya Allah. Jadi yang selanjutnya, ya Allah, jadikanlah kematian ini sebagai pemutus mata rantai daripada yang namanya keburukan. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kejahatan, keburukan ini kadang-kadang tidak pernah kita sangka-sangka. Tidak pernah kita sangka. Kita bangun tidur kadang-kadang seolah mendapatkan mimpi buruk. Ya. Nah, dan ini kadang-kadang sering menilustrasi kita, bahkan tidak sedikit mensugesti kita untuk melakukan tindakan keburukan. Ya, salah satu contoh, saya punya pengalaman yang mungkin ini salah satu anggota keluarga saya walaupun bukan langsung, jadi bangun tidur, inilah memang orang kalau mensugesti itu dalam kondisi setengah sadar dan tidak. Biasa atau anak sekarang kalau tidur itu selalu bawa HP, begitu HP berbunyi berdering langsung terbangun. Dan mereka belum sholat duhur, itu sudah waktu duhur sudah jam 1:30, belum sholat duhur, ada HP bunyi, ini langsung bangun. HP ternyata lebih jos, lebih mandi membangunkan orang tidur daripada azan di masjid ini. Setelah bangun, Mas, saudara mendapatkan hadiah sepeda motor, karena langsung ada mendapatkan hadiah sepeda motor, langsung terbangun. Ganti baju, ada sholat zuhur. Akhirnya apa? Terhipnotis, dipandu secara tidak langsung. Yang intinya apa? Mereka harus mengirim transfer pulsa sejumlah 2.500.000. Saya pikir untuk apa itu? Ya? Tapi itulah, mungkin kalau toh tidak terkendali, mungkin mereka akan terhipnotis lebih daripada itu, atau mungkin hal-hal yang lain yang lebih buruk itu akan kena. Saya bayangkan, kalau coba bangun tidur kemudian sholat dulu, mungkin Allah memberikan hidayah. Ini Masya Allah. Maka kalau toh dalam kondisi tidur, maka tuntunan dalam agama sebelum tidur kita juga disunatkan untuk membaca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian setelah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Artinya apa? Manakala kita tidur,
sebelum tidur, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah dari hal-hal yang jelek. Dan manakala kita bangun dari tidur kita, harapan kita nanti kita sudah dijauhkan dari hal-hal keburukan. Insya Allah kalau kita membiasakan doa seperti itu, insya Allah kita dijauhkan dari mungkin kejelekan orang, hipnotis dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang sering tidak kita sadari, bukan tidak tahu, tapi tidak kita sadari dan jarang kita amalkan. Maka untuk agar ini menjadi salah satu bagian daripada ibadah kita, biasakanlah, walaupun dengan berat hati. Ya mohon maaf, kadang-kadang kalau kita jujur, mohon maaf ya, kita malam tidak bisa tidur. Bukan kemudian kita membaca kalimat Allah, taruhlah membaca doa, misalkan falak bin nas atau yang lain. Jadi kalau kita tidak tidur, yang pertama kali solusi itu HP. Sekarang HP, kemudian WA-an sama mungkin kawan di mana, baru tertidur. Wah, ini tertidur. Tapi kenapa tidak kita mencari solusi mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta? Kenapa? Karena dalam kondisi kita mau tidur, kita sudah berhadapan dengan HP, mungkin karena chattingan dan sebagainya, online dan sebagainya. Jiwa kita bisa terhipnotis. Berbeda manakala kita sebelum tidur, mohon maaf, kita berzikir kepada Allah, dan kemudian kita bangun, pastilah kita akan selama tidur, nafas kita kira-kira dipandu oleh malaikat-malaikat Allah. Ini yang tidak kita sadari bersama. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini marilah kita untuk bersama-sama kita kita panjatkan kepada Allah, yaitu Allahumma aslih dinana alladhi huwa isu amri wa aslih dinana alladhi wa aslih dunyana alladhi huwa ma'ashi wa aslih akhiratana alladhi allati ya ma'ad wa jangal hayatan ziyadatan fi khair wa jangal mautan rahatan min kulli syarr. Kalau toh tidak bisa bahasa Arabnya, bolehlah berdoa secara bahasa kita. Ya Allah, jadikanlah, perbaikilah agama kami, karena dengan agama insya Allah akan menjadi menjadi tang perisai, menjadi solusi dari berbagai macam penyelesaian dari berbagai macam solusi. Dan jadikanlah, perbaikilah dunia kami, karena sungguh dunia kami tempat kami untuk mencari ma'isyah. Dan jadikanlah, perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena sungguh akhirat nanti yang akan menjadi tempat kami kembali. Dan jadikanlah hidup kami untuk senantiasa menambah kebaikan dan kebaikan. Karena doa ini menjadi salah satu ruh ibad, maka kita biasakan setiap satu ini untuk senantiasa berdoa. Walaupun tidak selalu dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang kita maksud, dengan bahasa kita, insya Allah Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih dan Maha penyayang, selama hambanya mau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penghujung kajian Ahad pagi ini, tentunya kami mengajak kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki sisa-sisa usia kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan tinggalkan yang namanya agama, karena sungguh sangat rugi kalau kita meninggalkan dunia ini tanpa yang namanya bekal agama. Marilah kita berbagi bersama dan kita jadikan masjid yang kita cintai ini sebagai media untuk senantiasa menambah kebaikan, bersilaturahim, bermusyawarah, dan dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, baik itu masalah-masalah ukhrawi, termasuk masalah-masalah lingkungan kita, dalam rangka untuk menambah kebaikan dan kebaikan. Dan sekali lagi, saya mengajak kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, marilah kita kembalikan roh masjid yang kita cintai ini. Kita jadikanlah masjid yang kita cintai ini jangan seperti kemudian rumah lama yang kemudian dihuni oleh hantu, dan jangan
sia-siakan ini sisa hidup kita, karena kita tidak tahu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap hidup kita ini menjadi media untuk bisa melakukan walaupun dengan kemampuan kita. Jangan orang berbuat baik ini harus ahli agama dulu, tidak. Yang penting kita punya niat untuk berbuat baik. Insya Allah Allah membuka yang namanya pintu rahmat dan kasih sayangnya. Untuk itu, karena kita mohon maaf masih masa PPKM, mungkin pandemi juga belum berakhir. Jangan lupa kita untuk senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah dengan doanya orang banyak ini, mudah-mudahan Allah mendengarkan kita semua. Dan ini yang mohon maaf, saya belum bisa untuk berhenti dari kunut nazilah karena setiap subuh mohon maaf, saya selalu menggunakan kunut nazilah karena saya anggap ini masih masa pandemi, masa PPKM, sehingga mohon maaf kunut nazilah barangkali perlu saya lestarikan. Harapan kita nanti dengan doa diamini oleh seluruh jamaah ini semoga wabah ini akan segera berakhir, berlalu. Dan yang selanjutnya marilah kita isi nanti masa-masa pasca pandemi ini dengan kebaikan, tentunya kebaikan yang bisa memberikan kemaslahatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan kita mudah-mudahan menjadi amal untuk menuju akhirat yang lebih baik. Dan jangan lupa yang namanya kita hidup di dunia ini, perintah agama ini adalah untuk belajar dan belajar untuk bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, belajar untuk bagaimana menyesuaikan kondisi yang terbaru, karena saya yakin bahwa nanti pasca pandemi ini suasananya sudah berbeda dengan sebelum pandemi dulu. Mestinya kita harus ada perubahan, dan ini kita harus belajar dan belajar. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Waman arada dunya," barang siapa yang ingin untuk bisa menguasai dunia, fahuwa bil ilmi, dan barang siapa yang juga ingin menggapai akhirat surga, mereka juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah sebagai perisai menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dengan ilmu inilah, dan ilmu yang tentunya kita harapkan adalah ilmu hikmah, ilmu yang akan membawa kemaslahatan, ilmu yang diberikan oleh Allah. Mungkin ada yang bertanya, apa ada ilmu yang bisa membawa kesenangan? Contohnya ilmu perdukunan, ya. Ilmu perdukunan, ilmu nyantet, itu kan ilmu, tetapi itu membuat kerusakan orang lain. Atau ilmu bagaimana membuat bom yang kemudian bisa merusak orang lain. Ini kan ilmu yang bisa membuat kerusakan dan mafsadah. Jadi yang kita harapkan, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bisa memberikan hikmah, keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, dan kepada masyarakat sekeliling kita. Walaupun apapun yang kita peroleh, jangan kita anggap sepele. Nah, inilah Masya Allah luhurnya agama kita, agama Islam, yaitu jangan menganggap sepele apapun. Wala tuhsir haddaka linnas, jangan kamu menganggap bahwa yang dimiliki oleh orang itu selalu sepele. Walaupun mungkin ilmu bagaimana cara nempel ban. Orang kan sering menyepelekan tukang tambal ban. Coba kalau kita bayangkan, kita di tengah jalan tidak ketemu tukang tambal ban, ini kan kita menjadi terganggu, perjalanan tidak bisa lancar dan sebagainya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, jangan kamu menyepelekan orang sekecil apapun, walaupun itu, mohon maaf, mungkin tukang tambal ban, tukang batu, atau tukang apa, karena sungguhnya dengan kita menyepelekan itu, kita akan menjadi orang yang sesat. Tetapi manakala kita bisa memuliakan mereka, maka kita akan mendapatkan hikmah dari itu semua. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun berjam ternyata yang perlu ya. Yang sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi untuk bagaimana kita mengisi akhir-akhir ini masa pandemi dan nanti seusai pandemi ini untuk memberikan semangat motivasi, kita semangat hidup, jangan sampai walaupun kita sudah usia tua, jangan kemudian kita loyo, karena sisa-sisa inilah yang justru nanti akan bagaimana kita memperoleh yang namanya husnul khotimah.
Jangan seperti ada salah satu kisah pada zaman dahulu itu di dalam kitab Usuliyah dikatakan ada orang kiai, ya, orang ahli agama, mereka awalnya istiqomah, istiqomah agama. Tetapi karena ini hanya cerita, saya tahu cerita ini apa memang benar atau mungkin sekedar ilustrasi, ujung-ujungnya akhirnya ini su'ul khotimah hanya karena beberapa saat saja. Artinya apa? Sisa-sisa hidup kita marilah kita pergunakan untuk memperoleh kebaikan. Jangan sampai justru kita sudah dari awal aktif di masjid, kemudian kita telah pulang ilmi mengaji, tetapi justru ujungnya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Lebih baik kita di awal mungkin agak sedikit berandalan atau preman, tetapi berujung dengan husnul khotimah. Tapi ini tidak jaminan. Maka yang ideal adalah dari awal kita bisa menjadi orang yang baik, bisa memberikan kebaikan dan berakhir dengan husnul khotimah. Ini yang senantiasa kita harapkan. Untuk itu, siapapun orangnya, berapapun umurnya, dan kita tidak tahu ini apa pandemi berakhir atau belum. Yang penting marilah kita untuk senantiasa berbuat baik. Semoga di akhir penghujung hidup kita nanti kita tetap menjadi orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Untuk itu marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita menjadi hidup yang penuh arti dan makna, bisa menambah kebaikan dan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Semoga agama kita diperbaiki oleh Allah, dunia kita, hidup kita menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan harapan kita bisa masuk ke surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa isatu amri wa aslih dunyana alladhi huwa ma'ishuna wa aslih akhiratana alladhi huwa ma'aduna waj'al hayatana ziyadatan fi khair waj'al mautana rahatan min kulli syarr. Allahumma tawil umurana wa sahih ajadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa min kulli syarri ba'idna. Ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Latif ya Ghaffar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf mungkin dalam saya menyampaikan ada kurangan karena sungguhnya ini adalah dari keterbatasan kami
Dan kata baik ini memang semata-mata dari Allah. Marilah kita teladani Rasulullah, kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Amin. Akhir kata, wal ghafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Bapak Nur Rahman. Semoga pentingnya kita untuk kembali meluruskan tujuan akhirat kita, tapi jangan juga melupakan dunia. Jadi tetap kita harus karena dunia yang sementara ini menjadi penentu kehidupan kita yang kekal di akhirat. Sehingga bagaimana kita memperbaiki amal ibadah dan amal-amal yang baik untuk kebaikan kita sebagai bekal di akhirat itu menjadi penting untuk kita lakukan bersama. Salah satunya adalah kembali menghidupkan roh masjid yang tadi beliau Pak Nur sampaikan. Itu juga program takmir sudah berjalan. Harapkan partisipasi semua dari jamaah Al-Ikhlas untuk ikut berpartisipasi dalam acara yang sudah disampaikan. Mungkin di acara lain-lain ini ada dari takmir atau Pak Ferry mau sampaikan sesuatu. Monggo Pak Ferry, saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman dari takmir, kita adakan online dan offline. Ini sudah rutin juga membaca surat Yasin, dan kemarin ada masukan kalau kemudian sekalian diselang-seling dengan membaca surat Al-Kahfi seperti apa. Nah, nanti majelis surat nanti apapun yang kemudian akan kita lakukan diputuskan di agenda majelis surat tersebut, sehingga kami harapkan partisipasi Bapak Ibu. Insya Allah apapun yang kemudian dilakukan, termasuk ngaji rutin tiap Ahad pagi ya, setiap bulannya itu akan kita putuskan langkah-langkah sesuai dengan situasi dan kondisi dan diputuskan di majelis syuro. Mungkin itu saja yang kemudian bisa kami sampaikan selaku takmir. Untuk selanjutnya nanti akan kita bicarakan di grup Muslim, warga Muslim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi mungkin program TPA juga sudah jalan selama ini. Tapi kepada putra-putra Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui, mungkin bisa diikutkan bahwa sekarang TPA sudah berjalan. Jadi belum sempat disinggung paket. Baik Bapak Ibu, kita sudah melalui acara ini. Di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.